Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Bapak selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Surit akan menyampaikan peraturan tata tertib kesiswaan di SMA Negeri 1 Surit tahun pelajaran 2021-2022 sesuai dengan jadwal yang sudah di-share. Jadi dalam kegiatan itu ada penyampaian tentang peraturan tata tertib. Baik, anak-anak siswa-siswi baru yang Bapak cintai, yang pertama yang Bapak perlu sampaikan yaitu kita mulai dari visi dan misi sekolah. Visi misi sekolah yaitu cerdas, kompetitif, dan berwawasan lingkungan, di mana di dalam misinya yang pertama adalah meningkatkan takwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan persembahyangan bersama pada hari Purnama Tilam dan hari besar keagamaan lainnya. Untuk yang beragama lain menyesuaikan. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter melalui integrasi mata pelajaran dan pengembangan diri. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin, budaya bersih, dan budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam melalui kegiatan pembiasaan. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif, menyenangkan dan menginspirasi. Kemudian misi yang kelima, melaksanakan bimbingan belajar dan pembinaan khusus melalui pengembangan kelompok mata pelajaran sains dan bahasa asing. Misi yang keenam, membimbing dan melatih peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, akademik dan non-akademik. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan lomba atau kejuaraan di bidang akademik dan non-akademik. Yang kedelapan, melatih bahasa Inggris dan bahasa Jepang melalui komunikasi bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Misi yang kesembilan, mengembangkan pendidikan PKLI berbasis lingkungan. Dan misi yang terakhir yaitu mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, khususnya seni tabuh dan tari Bali. Demikianlah untuk visi dan misi sekolah. Kemudian Bapak akan sampaikan tentang tata tertib sekolah dari anak. Nantinya kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran daring sudah sampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum. Ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan, yang pertama, anak selalu ingat pada program 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Anak baru datang dari gerbang sekolah, ketika ada siapapun di depan sekolah, anak tetap harus, yang pertama adalah senyum. Kemudian jangan lupa untuk tegur sapa dan mengucapkan salam. Kemudian Anda lanjutkan dengan beberapa doa di sini, khususnya untuk yang beragama Hindu. Silakan datang ke perayangan, kemudian beberapa tempat suci yang ada di sekitarnya.
Kegiatan akan nanti dilanjutkan, yaitu dengan persembahyangan bersama yang dilaksanakan di lapangan. Adapun beberapa ketentuan yang harus anak cermati, ya, secara umum. Yang pertama, semua siswa telah siap di sekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kalau seperti biasa, anak hadir ke sekolah jam 7.00, anak sudah berada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan persembahyangan dan doa bersama. Kemudian pada hari Senin dan hari Jumat, yaitu hari Senin diselenggarakan apel bendera, anak wajib hadir di sekolah sebelum jam 6.45. Karena jam 6.45 kegiatan melaksanakan apel bendera sudah dimulai. Sama dengan hari Jumat, kegiatan yang dilaksanakan adalah olahraga dan senam bersama. Kita laksanakan di lapangan sekolah SMA Negeri 1, di mana waktunya yaitu jam 6.45 sudah dimulai. Jadi 10 menit sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, Anda wajib berada di sekolah. Kemudian ketentuan yang kedua, jika siswa datang terlambat, harus melaporkan diri kepada guru piket. Karena di sini ada beberapa dari pembina OSIS yang khususnya menjaga kedatangan anak, keterlambatan anak, dengan segala laporan yang adanya dengan kesiswaan. Jika anak-anak ada berhalangan hadir, tolong informasikan segera, baik melalui WhatsApp dan kalau bisa mengirim surat secepatnya ke sekolah. Jika ada sesuatu yang sangat mendesak, anak tidak bisa hadir ke sekolah. Kemudian apabila pada jam pelajaran pertama, jadi anak datang terlambat, tidak boleh langsung memasuki ruangan kelas. Silakan tetap lapor kepada guru yang mengajar di kelas dan lapor kembali ke guru piket. Nanti guru piket yang akan mengizinkan anak-anak untuk ikut belajar atau dikenakan sanksi. Sehubungan dengan kedatangan tamu, siapapun nanti anak-anak mengajar atau orang tua datang ke sekolah, mohon disuruh untuk melapor ke, pertama adalah pos sapam yang ada di depan, kemudian langsung lapor ke guru piket dari pembina OSIS. Karena untuk mengantisipasi orang luar atau orang asing yang datang ke sini yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sehubungan dengan masalah pakaian, jadi seluruh siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang ditentukan. Dan masalah sepatu, jadi yang digunakan adalah sepatu seluruhnya adalah hitam. Sekali lagi, untuk masalah sepatu yang digunakan adalah warna hitam. Untuk pakaian seragam yang lain, jadi setelah anak berada di sekolah, akan dibagikan sesuai dengan seragam dan kebutuhan anak-anak. Topi, dasi, jadi semua ada alma mater sekolah. Dan semua pakaian itu wajib anak kenakan, termasuk jaket. Anak dilarang membawa atau memakai jaket
yang lain selain jaket yang beralamater sekolah, termasuk segala pakaian yang atribut di luar sekolah itu dilarang. Larangan secara umum. Yang pertama adalah siswa dilarang meninggalkan kelas pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Jika ada suatu hal yang mendesak, anak harus pulang. Yang pertama minta izin kepada guru di kelas, kemudian lapor ke guru piket dan menghubungi orang tua untuk menjemput ke sekolah. Silakan kasih nomor daripada orang tua atau wali yang akan menjemput anak-anak ke sekolah jika situasinya dalam keadaan darurat. Kemudian larangan yang kedua, siswa dilarang merokok, membawa rokok, membawa minuman keras, apalagi yang namanya narkoba dan narkotika. Itu sangat-sangat dilarang oleh lembaga. Larangan yang lain, anak tidak boleh membawa senjata tajam atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar, kecuali ada izin dari guru yang bersangkutan untuk membawa alat tertentu karena digunakan untuk praktek. Kemudian yang selanjutnya, yaitu siswa dilarang duduk di atas sepeda motor sewaktu istirahat, dan juga dilarang menggunakan sepeda motor yang knalpotnya dapat merusak suara dan kondisi kenyamanan sekolah, seperti menggunakan knalpot drum. Untuk perhiasan, siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, seperti menggunakan tendek, kemudian memakai kalung yang berkaitan dengan emas dan sebagainya, karena sekolah tidak mau mempertanggungjawabkan atas kehilangan barang tersebut. Untuk rambut, jadi untuk siswa yang laki itu adalah ukuran rambutnya 1, 2, 3, dilarang berambut panjang. Jika nanti ada siswa yang melarang segala aturan itu semuanya ada sanksi. Nah, sanksi yang pertama yaitu berupa teguran dan peringatan secara lisan. Seandainya anak tetap melanggar, akan ada sanksi teguran tertulis kepada orang tua. Adapun beberapa sanksi juga yang nanti akan ditindak secara langsung di sekolah. Seperti yang pertama, rambut panjang itu bisa nanti dipotong di sekolah. Yang kedua, masalah pakaian tidak sesuai dengan aturan akan dibuka di sekolah. Termasuk perhiasan juga itu akan diambil dari pembina OSIS dan akan diberikan kepada bapak kepala sekolah, dan nantinya anak akan mengambil barang tersebut bersama orang tua. Sanksi-sanksi itu semuanya itu ada skorsing. Kalau anak-anak sudah melewati pada skorsing dan batas, maka akan dilaksanakan konferensi kasus. Seandainya anak melanggar suatu aturan yang lebih daripada skorsing dan juga lebih daripada aturan yang berlaku, maka anak akan dikembalikan lagi ke orang tua. Jadi harapan saya itu adalah penyampaian secara lisan dan singkat tentang aturan tata tertib sekolah, dan harapan daripada Bapak di sini adalah selama anak berada di sekolah nantinya, ketika tatap muka berlangsung, tolong ikuti seluruh aturan itu dengan baik. Aturan dan skorsing tata tertib sekolah nanti akan di-share sesuai dengan jadwal, dan anak bisa cermati
di sana dibaca dengan seksama bersama orang tua, sehingga anak-anak paham dan mengerti apa yang harus anak-anak dilakukan jika kegiatan nanti tatap muka, pembelajaran tatap muka sudah berlangsung. Nah, pada saat ini karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang semaraknya saat ini, seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, jika anak-anak bersama orang tua ada suatu kepentingan datang ke sekolah, Bapak harapkan tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama, tetap memakai masker. Nanti di depan nanti akan dicek suhu badannya. Kemudian gunakan hand sanitizer yang akan diberikan oleh petugas keamanan sekolah. Setelah itu baru anak bisa lapor apa maksud dan tujuan anak-anak di Persapam, atau ada beberapa guru pegawai yang ada di sekitar sekolah. Baiklah anak-anak, saya kira hanya demikian yang perlu Bapak sampaikan. Jadi sekali lagi selamat bergabung dan selamat datang di SMA Negeri 1 Surit dan menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Surit. Semoga apa yang anak cita-citakan, apa yang impikan di sekolah ini bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Akhir kata, saya sampaikan, ikutilah seluruh kegiatan dan rangkaian acara MPLS ini dengan baik, dan Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.